Selamat sore, nama saya Fani Hadi, NIM 10 2016 208. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan fungsi vena atau flebotomi, kemudian cara melakukan pemeriksaan kadar Hb dengan cara pemeriksaan kadar Hb dengan cara sahli, dan juga morfologi dari sel-sel darah. Saya akan mulai dari fungsi vena atau flebotomi. Alat-alat yang dibutuhkan berupa kapas, alkohol 70%, semprit dan jarum, kemudian botol penampung darah atau EDTA. Yang harus dilakukan pertama kali adalah menyiapkan alat-alat terlebih dahulu, kemudian berikut adalah gambaran cara melakukan fungsi vena. Dibersihkan terlebih dahulu daerah yang akan ditusuk dengan alkohol 70% dan juga kapas, dan ditunggu hingga kering. Apabila diambil dari daerah vena fossa cubiti, maka pasang ikatan bendungan atau turniket dari pada lengan atas dan minta pasien mengepal dan membuka tangan berkali-kali agar vena terlihat dengan jelas. Kemudian kemudian untuk ikatan bendungannya tersendiri tidak boleh terlalu berat atau terlalu erat, dan juga maksimal 1 menit. Kemudian tegangkan kulit di atas vena yang akan ditusuk dengan jari tangan kiri agar vena tidak bergerak. Lalu tusuk kulit dengan jarum dan semprit dengan menggunakan tangan kanan sampai ujung jarum masuk ke dalam lumen vena. Untuk mengetahui apabila jarum sudah masuk ke ruang vena atau belum, ada 2 tanda, yaitu apabila seperti masuk ke ruang kosong, berarti benar sudah masuk ke ruang vena. Apabila masih ada tahanan, berarti masih di daerah di sekitar jaringan. Tanda kedua adalah adanya darah yang sedikit menonjol keluar dari dari semprit. Kemudian lepaskan pembendung dan perlahan tarik penghisap semprit hingga jumlah darah yang diinginkan sudah diperoleh. Lalu lepas pembendung seutuhnya, letakkan kapas kering di atas jarum dan cabut semprit dan jarum secara perlahan. Lalu tekan kulit bekas tusukan dengan kapas kering selama beberapa menit dan kemudian diplester. Kemudian lepaskan jarum dengan semprit dan harus segera dialirkan darahnya dari semprit ke dalam botol penampung untuk dihomogenisasi untuk mencegah terjadinya penggumpalan. Kemudian melabel tabung tampungan darah. Apabila menggunakan antikoagulan, darah harus sesegera mungkin dicampur dengan antikoagulan hingga homogen. Berikutnya adalah pemeriksaan kadar Hb dengan cara sahli. Dapat dilihat di sini prinsipnya adalah Hb ditambahkan dengan reagen HCl 0,1 yang nantinya akan menghasilkan warna kecoklatan, hematin asam. Di sini alat-alat yang dibutuhkan berupa hemometer sahli yang terdiri dari tabung sahli, kemudian pipet sahli yang tidak ada gelembungnya, kemudian juga comparator block, lalu dengan reagen-reagen yaitu HCl 0,1 dan juga distilled water atau setidaknya Aquades. Pertama yang dilakukan adalah menyiapkan alat-alat berikut terlebih dahulu, lalu isi tabung pengencer dengan 5 tetes larutan HCl 0,1 atau sampai dengan garis 2 bawah sini. Kemudian masukkan tabung Hb ke dalam komparator hemoglobinometer, lalu isi pipet sali dengan darah sampai garis 20 mikron. Kemudian bersihkan pipet sali dari darah yang masih menempel pada ujung pipet bagian luar, lalu masukkan pipet sali ke bagian dasar tabung pengencer yang masih jernih. Lalu sebisa mungkin cegah terjadinya gelembung udara, kemudian bilas pipet sali dengan larutan HCl 0,1 dalam tabung pengencer yang masih jernih. Lalu campur darah dengan larutan HCl 0,1 dengan baik hingga terbentuknya warna coklat. Lalu teteskan Aquades
sambil diaduk tiap penetesan hingga terbentuk warna yang sama dengan standarnya. Persamaan warna dengan warna standar harus tercapai kurang lebih dalam waktu 3-5 menit setelah darah dicampur dengan HCl 0,1. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari sel darah. Dapat dilihat di sini hemositoblast, eritrosit, basofil, eosinofil, neutrofil yang merupakan granulosit, kemudian limfosit monosit yang merupakan agranulosit, dan juga megakarioblast, megakariosit, trombosit. Untuk eritrosit sendiri berbentuk bulat atau oval, berbentuk bikonkav seperti cakram, dan berwarna kemerahan. Untuk basofil sendiri berwarna merah muda dengan jumlah dan ukuran yang bervariasi, bergranul, dan memiliki kromatin yang padat. Untuk eosinofil sendiri khasnya adalah bergranul oranye kemerahan, terdiri dari 2 lobus, bilobus, dengan sitoplasma yang pucat tertutup oleh granul dan juga kromatin yang padat. Untuk neutrofil sendiri terdapat di sini dapat dilihat neutrofil yang batang dan juga neutrofil yang segmen. Pada neutrofil batang, sitoplasma terdapat granula neutrofilik yang berwarna merah dan biru yang tersebar dengan rata. Pada segmen sitoplasma merah muda terdapat granula neutrofilik yang tersebar rata juga. Kemudian untuk limfosit, ini tidak bergranul dengan bentuk yang hampir memenuhi seluruh ruang sitoplasma dengan kromatin yang homogen dan padat. Untuk monosit tersendiri, sitoplasma biru kelabu dengan bentuk oval, bulat, dan tidak beraturan, tidak bergranul atau adanya sedikit granul azurofilik halus dengan kromatin kasar berkelompok. Berikut merupakan limfosit atipik atau limfosit plasma biru yang dapat sering ditemukan pada penderita DHF. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.